Halo Sobat Indo, sekarang Anda berjumpa dengan Ike Kesuma dan saya Pong Purwanto. Ya, tadi Anda berbincang menyaksikan bagaimana komentarnya Hendry Satrio bersama Gaib Maruto Sigit. Tapi jangan lupa, Anda juga tetap harus subscribe dan juga komen di episode yang kali ini. 8 jam nonstop bicara bangsa. Wah, ini kita rasanya benar-benar untuk membangun bangsa ya Mas Pong ya. Edisi kali ini tidak kalah seru karena kita akan berbincang khusus tentang investasi dan ekonomi. Ya. Yang tentu saja udah kenal semua lah. Udah Tamu kenal kita semua. hari ini Bang Benix. Bang Benix Batara. Beni Batara. Thank you, Bang. Iya. Founder Benix Investor Group. Oh yes, Ya. thank you. Ya, ini yang akan kita bahas karena 8 jam nonstop bicara bangsa. Kita akan berbicara 1 tahun pemerintahan Prabowo sudah berjalan. Angka investasi diklaim menanjak. Proyek BUMN itu sudah dialihkan ke Danantara. Tapi ada yang jadi heboh di akhir-akhir terkait utang kereta Kecil. cepat WUS yang katanya tidak mau dibayar lewat APBN, tapi kemudian Danantara juga tidak mau, tapi akhirnya tampaknya Danantara melunak akan menegosiasikannya dengan Cina. Danantara akan segera berangkat ke Cina. Nah, sekarang kita melihat angka investasi diklaim menanjak ini. Apakah kepercayaan investor itu tumbuh karena fundamental atau hanya karena euforia politik sementara, Bang Benix? Oke, pertanyaannya sulit nih. Pertanyaan sulit nih. Langsung ke gas ya. Langsung ngegas, gaspol. Gaspol. Oke. Gaspol. Tapi bagus. Iya, iya. Oke, kan kita kalau lihat kemarin banyak orang yang pesimis ketika pemerintah keluar data pertumbuhan GDP kita di atas 5,12%. Ya. Tapi yang harus dilihat kan yang udah-udah kita itu nyawanya di konsumsi. Ya. Ya. Tapi kan pertumbuhan GDP ada konsumsi, investasi, government spending sama ekspor kan. Ya. Ternyata ya kita paling besar dari investasi. Jadi itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita kemarin itu bisa tinggi. Nah, Ya. saya yakin itu bakal makin tinggi lagi. Jadi menurut saya itu faktual di lapangan. Jadi contoh begini, saya kan investor, jadi kita berkali-kali keliling Indonesia lah. Ya. Ada salah satu perusahaan, saya nggak mau sebut namanya soalnya TBK ya, properti di Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah ke Jawa Barat lah. Bisnisnya kawasan industri. Jadi kita lihat investasi di sana udah naik tinggi. Perusahaan yang bikin pabrik semen, pabrik mobil listrik, bahkan banyak pabrik-pabrik tekstil juga pindah, elektronik dari Cina itu pindah ke kawasan-kawasan industri itu. Kenapa? Karena mereka mau kabur dari tarif Donald Trump yang menyerang China. Oke. Ya. Oke. Dan kalau itu betul-betul, memang bukan betul, memang udah dijalankan, bisa sampai 200% untuk barang-barang made in China yang masuk Amerika. Jadi logika berpikirnya, mereka akan pilih tempat lain yang nggak kena tarif setinggi itu. Oke. Pilihannya pergi ke Malaysia, Vietnam, Thailand, atau Indonesia. Kalau kita pikirin soal UMR paling rendah, Indonesia nggak ada lawan. Gitu. Makanya jadi tertarik mereka untuk Menarik ya. Kapan lagi bayar gaji karyawan cuma 3 juta gitu kan, cuma di Indonesia. Iya. Di Thailand, di Vietnam itu gaji UMR di atas 7 juta loh. Jadi udah memang mahal ya. nggak make sense maksud sekarang. Oke. Kalau benar-benar industrinya padat karya, ya mereka akan buka ke sini. Jadi kita lihat akan makin banyak ya perusahaan-perusahaan yang pindah ke sini. Dan faktanya, realitanya di market, ya saham-saham yang terkait dengan kawasan industri itu harganya udah naik tinggi. Oh gitu ya. Itu realita, translate ke market, ke dunia investasi. Ya orang lagi euforia buat invest di Indonesia skala besar, jangka panjang. Jadi kawasan-kawasan industri ini semakin seksi. Semakin seksi, jauh lebih seksi. Dimanapun ya Bang ya? Dimanapun, bahkan sampai gesek-gesekan. Salah satu orang terkaya di Indonesia yang dari bisnis rokok, ada lagi orang terkaya di Indonesia dari bisnis energi. Oke. Wah, rebutan buat akuisisi saham-saham kawasan industri di Indonesia, and that's the reality. Kenaikannya sampai berapa persen saham kawasan-kawasan? Banyak sih, cuman kalau lihat dari harga per meternya ada yang dulu saya nyesel ya, 5 tahun lalu ditawarin harganya cuma 7 juta semeter. Hari ini 21 juta per meter. Kawasan industri itu udah banyak yang harganya naik tinggi. Jadi harga sahamnya bahkan ada yang udah di atas 200%. Nggak nyampe 2 tahun. Tidak Hebat, sampai 2 tahun. Iya. Itu kan realita, berarti orang rebutan di situ. Betul. Berarti nanti kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi ya? Kalau Jauh. memang Akan naik lagi. Jauh lebih tinggi. gelombang investor asing mau datang itu akan semakin banyak. Betul. Dan teman-teman bakal lihat gampangnya gini aja, IHSG. Ya. Tahun lalu 7.000, hari ini 8.000. 8.000. Oh, amazing. Berarti kalau ramalan kita 10.000 dalam 2 tahun lagi. Nggak nyampe 2 tahun pasti udah 10.000. We are on the right track lah buat economic growth. Sangat positif. Artinya investasi di Indonesia Bagus. Iya. Nah, kalau kita lihat, pemerintah menargetkan investasi 1.850 triliun rupiah
dengan realisasi sekitar 70-75% hingga kuartal 3 2025. Ini udah masuk kuartal 3 2025. Dari kacamata pasar, apa kesan yang terbesar dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Dari saya pribadi ya, kestabilan sih. Gimana caranya investor asing itu kan cari sesuatu yang pasti, return yang terjaga. Jadi economic stability itu penting. Dari mana? Stabilitas politik. Jadi paling penting itu ketika kita diuji Juli Agustus itu ada demo besar ya. Kita lewati itu tanpa ada pergantian rejim. Betul. Walaupun katanya ada kebakaran, ada apa lagi, tapi kita bisa atasin itu. Dan orang kan lihat itu, oh berarti oke nih pemimpin yang baru, dia bisa manage ini, stabilisasi ini. So kalau dia bisa manage ini, mungkin dia bisa manage sampai 5-10 tahun mendatang. Dan itu bakal jadi pondasi yang bagus nih buat perkembangan Indonesia ke depannya. Nah, pesan yang kita lihat dan yang kita tangkap, realitanya presiden kita yang sekarang ini ngerti banget investasi. Harus digenjot investasi, duit itu nyebar di masyarakat. Dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Tingkat yang paling kecil, UMKM, bahkan petani, banyak orang, banyak duit sekarang nih petani. Semua itu tumbuh merata. Jadi pembangunan itu bukan cuma tersentralistik di Pulau Jawa misalkan, tapi udah mulai menyebar ke daerah-daerah yang selama ini nggak kesentuh. Dan itu berpengaruh terhadap keinginan investor untuk datang? Ya tentu aja, karena kan orang itu dalam skala yang paling kecil, money spending itu kan dari keluarga, rumah-rumah, kakak, paling kecil lagi secara individu. Lah kalau individu nggak punya lapangan kerja, individu nggak punya penghasilan, individu nggak punya bisnis, globalnya pasti akan jelek. Nah secara nasional pasti jelek. Tapi ketika individu ini mulai ada lapangan kerja, minimal dia kerja di dapur MBG, satu dapur MBG menyerap 50 lapangan kerja. Satu dapur MBG minimal ada 15 supplier UMKM, ada berasnya, nasinya, telurnya, ikan, ayam. Ke bawahnya lagi ada nelayannya, ada petaninya. Karena nggak mungkin berasnya diimpor dari India. Atau telur ayamnya dari Brazil kan nggak mungkin. Semuanya itu lokal. Jadi dari skala yang paling kecil, ekonomi kita itu tumbuh di bawah. Ini menarik. Karena belum ada sepanjang sejarah ya, kecuali Soeharto, itu presiden yang mikirin pengembangan negara dari ekonomi kerakyatan yang di pinggir-pinggir. Enggak. Yang ada zaman dulu, duit habis ratusan triliun, bikin bandara, bikin jalan tol, bikin lebih ke infrastruktur ya. Apakah dinikmati sama rakyat-rakyat kecil? Mungkin dalam skala warteg di pinggiran jalan tol itu yang kuli bangunannya itu mungkin tapi kecil tapi udah, hanya sesaat. Hanya sesaat. Dan lebih sedih lagi kalau jalan tolnya nggak dipakai, infrastrukturnya nggak dipakai, terbengkalai. Artinya udah habis, selesai. Tapi kalau kita lihat program yang dibikin sama Pak Prabowo ya, so far ya yang saya lihat, ya sampai dapur-dapur kecil itu kan levelnya di sana harus yayasan. Yayasannya nanti harus mempekerjakan 10 kitchen, ada kepala gizinya, ada akuntannya gitu loh. Semua itu ya deploy ke bawah sampai supir, driver, truk, tukang yang cuci. Yang untuk distribusinya, tukang cuci, artinya, nampannya, komprengnya itu. Dia pikirin betul bahwa dia tahu lulusan sarjana di Indonesia itu sedikit. Orang yang terdidik S1, S2, S3 itu sedikit. Mayoritas itu ya lulusan SD, SMP itu kan data. Kalau kita mengandalkan pembangunan misalnya infrastruktur, yang bisa diserap lapangan kerjanya dari mana sih? Mungkin ya karya-karya, BUMN karya. Sekarang collab semua juga. Belum lagi ngomongin kebocoran-kebocoran. Jadi kan pilihannya gini, duit 500 triliun habis buat proyek-proyek yang mungkin nggak kepake, mercusuar, tapi mungkin berguna, mungkin nggak berguna, yang menikmati cuman BUMN gitu kan. Kecil skopnya. Atau 500 triliun ini dibagi ke rakyat Indonesia. Yang lebih merata? Yang lebih merata. Ya tahun depan 300 triliun sih program MBG. Ya kita harap sih bahkan bisa sampai 100.000 kitchen gitu. Jadi perhitungan ekonominya kita lihat 25 juta tenaga kerja tercipta tuh kalau tercapai itu semua. Hanya dari satu program. Mungkin orang melihat sia-sia, menurut saya enggak. Untuk pertama kalinya ada duit ratusan triliun itu sampai dirasakan unit terkecil di desa, di dusun yang namanya MBG itu. Tapi kalau kita bikin bandara di planet Mars gitu, yang menikmati siapa misalkan ya? Nggak tahu, ya mungkin kontraktornya, that's it. Dia aja yang kaya raya di situ. Udah. Ya kita punya contoh juga, bandara satu yang sudah dibangun di Kertajati akhirnya tidak optimal kan? Tidak optimal ya. Tidak optimal. Buat syuting film horor bisa itu. Atau buat pre-wedding ya? Itu disebutnya the center of nowhere di sana. The center of nowhere. Tapi Bang, stabilitas itu tadi catatannya stabilitas ya. Tapi kan selama ini kan kita tahu seorang menteri striker ya. Mantap. Yang bikin, katanya sih bikin gaduh. Cuman kan ternyata
dampaknya seperti apa itu misalnya? Tadi disebut di depan kan soal KCIC, soal dana mengendap yang sekarang lagi rame ya di daerah. Itu kan tujuannya sebenarnya apa sih Bang, untuk mendorong agar belanja masyarakat itu dilakukan semestinya gitu, atau seperti apa nih kalau melihat? Biar duit itu bergerak. Nah, duit bergerak di bawah ya. Duit bergerak di bawah. Yang udah-udah kan pemerintah pusat penghasilan Suka APBD paling besar itu TKD lah, transfer dari pusat ke daerah. Iya. Kedua PBB, pajak bumi bangunan, yang ketiga PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah, TKD ini yang nilainya bisa sampai 70% ya, triliunan dari pusat ke daerah. Begitu masuk ke daerah, apa yang dia lakukan? Dia taruh di bank. Ini brengsek juga nih orang. Dan dalam bentuk giro pula. Ada juga yang deposito. Terus dapat bunga dong kan? Terus bunganya masuk kemana? Makanya kalau kita lihat misteri di Indonesia ini, kok bisa-bisanya proyek perbaikan jalan, renovasi trotoar berulang-ulang, terus biasanya dilakukan di musim hujan. Desember, November kan rusak lagi dong itu aspal barang itu kan. Ya wajar aja karena biar nginep 1 tahun kan, dari Januari sampai Desember. Jadi duitnya full nih bunganya nih. Ya mereka juga ada lihat sih ada bunga per 6 bulan, bunga 9 bulan, 12 bulan. Cuma ya itu jadi kejam menurut saya. Karena itu kan duit rakyat yang harusnya dikucurin ke bawah. Makanya saya seneng si Purbaya udah mulai tembak-tembak itu. Kalau ada kepala daerah yang ongkang-ongkang kaki nunggu bunga turun, wah gue dapet 20 miliar. Sekarang udah gak bisa lagi, lu diliatin sekarang. Duit itu harus turun. Fakta ini, fakta. Kita punya guru lah, sertifikasi guru tuh gajinya bakal tinggi kalau lu punya sertifikasi. Kalau punya sertifikasi, betul. Harusnya cair. Banyak di daerah ditahan, 6 bulan baru cair. 9 bulan baru cair. Apa artinya orang duit ditransfer dari pusat kok? Artinya duit itu memang sengaja disimpan di bank dulu, ditahan dulu supaya berbunga, baru dicairkan. Betul. Yang jadi pertanyaan, bunga itu andai kata 5%. Andai kata duit yang nyangkut 100 triliun, berarti kan 5 triliun bunganya doang nih. Masalahnya, ya udahlah cuma 5 triliun gini. Kalau dia harus ngasih bunga tinggi, bank-bank itu kan tentu kalau lu ngasih deposit gede, bunganya juga gede kan? Iya, betul. Oke, rakyat kecil di daerah, di Bojonegoro, di Purwodadi, duit ditahan di bank. Bank pun komit pasti ngasih bunga sama Sekda atau sama Pemprov. Akibatnya kalau ada rakyat di sana mengutang ke bank yang sama, pasti bunganya di atas bunga APBD itu. Iya, betul. Gimana dia bisa ngelawan? Dia udah komit, gua kasih bunga 5%, lu nabung di gua 2 triliun. Oke, terus ada ucuk-ucuk orang mau datang ngutang, nggak mungkin bunganya 4%. Pasti bunganya di atas 5% itu, bisa 9% atau 11%. Akibatnya kan mati, orang ngapain nggak bisa ngutang, terjerat utang, ekonomi nggak putar. Karena dia punya ada komitmen ngasih bunga tinggi sama pejabat daerah, duit nggak muter. Nah ini penyakit. Nah yang udah-udah ini yang memang harus dicek sama pemerintah. Kenapa orang itu baru bayar-bayar vendor di daerah di akhir tahun? Kenapa semua pekerjaan dipooling di akhir tahun? Ya, itu yang sering terjadi. Bunga cair. Iya. Wah, ngeri banget ya. Ngeri lah. Ini udah bentar lagi ganti tahun loh, Desember udah bulan Oktober. Pencairan APBD banyak daerah itu bahkan banyak yang di bawah 50%. Artinya kan ya sayang banget gitu dunia. Sementara TKD itu transfer keuangan daerah itu transfer ke daerah itu diserahkan dari pemerintah pusat di awal-awal tahun ya. Paling telat sekitar Maret April kalau saya lihat. Itu udah turun itu. Ya, Maret atau April sudah turun. Kemudian proyek baru dijalankan di sekitar akhir tahun, November, Desember baru jalan proyeknya. Gitu. Betul. Ada juga yang jalannya dari awal. Tapi pas mau bayar, tahan dulu. Betul. Tahan dulu sampai akhir tahun. Mumpung cair kan lumayan bunga 6 bulan duit tidur. Ini faktor karena tidak kreatifnya kepala daerah mengelola keuangan itu dalam bentuk ya mereka bisa memikirkan investasi yang tadi kalau seperti Bang Benik sampaikan, Presiden Prabowo tuh memikirkan investasi itu sampai ke rakyat yang paling bawah, supaya perekonomian hidup. Nah mungkin apakah kepala daerah ini tidak punya pembekalan hal ini? Ya enggak lah. Atau ada hal lain? Mayoritas kepala daerah yang kita temuin itu kan lulusan SMA. Atau lulusan preman gitu loh. Jadi dia menang karena banyak kenalan sama ormas-ormas preman kan. Punya masa yang banyak lah ya. Gitu loh. Nggak ada ceritanya profesor jadi kepala daerah. Kayaknya saya belum ketemu deh profesor jadi kepala daerah. Ada beberapa. Ada ya? Ada beberapa ya. Jadi mereka juga nggak dituntut punya kreativitas. Beda sama di Cina. Di Cina ini dikompet bupati, wali kota itu ada rankingnya. Oh gitu. Kalau gue spesialisasi ekspor hasil ikan laut,
di sebelah sana, waduh gue nggak bisa lagi main itu. Gue spesialis ekspor produk-produk bawang atau produk-produk furniture. Jadi di compete nih, level bupati, wali kota. Dan ada skornya, nggak achieve di cut. Namanya juga PKC gitu kan, komunis satu suara aja udah. Iya, betul. Tanpa ampun. Jadi mereka bener-bener di challenge gitu, betul-betul brutal lah. Iya. Kalau di sana, kita tahu kita pernah ketemu sama BUMD di Cina, bukan BUMN ya, BUMD. Tapi udah mikirin gimana pembiayaan pembangunan bendungan di negara lain. Oh, bukan di daerah, bukan di wilayahnya ya? Di negara lain. Di negara lain. Karena di daerah dia udah bangun semua. Tapi kan dia di target profit. Jadi sampai pergi ke negara lain. Bahkan cari proyek di negara lain. Atau kayak di Indonesia, ada BUMD Cina, bikin mobil listrik, namanya GAC Ion. Bikin pabrik mobil di Indonesia. Iya. Udah pikirin gimananya ekspansi. Jadi bayangin BUMD, bukan BUMN. BUMD udah pikir bagaimana menguasai dunia. Gila ini kan mindsetnya. Kita bisa nggak begitu? Ya belum gitu loh. Gimana BUMD kita pikirin bikin pabrik kayak gitu kan, orientasi ekspor gitu kan, atau bikin smelter, kenapa enggak? Harusnya itu yang dipikirin sama. Ya harusnya kalau menurut pemaparan Bang Benik tadi itu smelter kita yang tadinya menjadi beban pusat seharusnya bisa jadi daerah dong yang membangun aset daerah ya. Iya. Dan mereka jadi punya kewajiban buat memproses izinnya lebih cepat. Bukan dihalang-halangin, mana amdal lu, izin lokasi lu, izin kerusuhan, izin keamanan. Karena ya mereka nggak berpikir itu, harusnya dia pikir penciptaan lapangan kerja ya, seksi ya. Yang ini malah dia kirim orang buat demo di pabriknya sendiri, kan aneh. Akibatnya nanti ada pengangguran, dia sendiri yang di demo kalau pengangguran, nggak pikir situ. Tapi itu konyolnya Mas, Bang Ike. Ada daerah yang bangga banget, bahkan sampai bayar media lokal gitu ya, di kabupatennya. Kita dapat PAD 26 miliar, nambah profit. Dapat dari mana? Bunga bank. Kan konyol banget. Bangga banget. Bupati ini gitu kan. Prestasinya dapat bunga bank 26 miliar. Nggak ngapa-ngapain. Tapi bangga. Tapi ya aneh. Tapi kampungan ya itu faktanya. Tapi kalau bicara mendapatkan PAD dari bunga bank. Purbaya kemarin di dalam doorstop dengan teman-teman wartawan karena ada kepala daerah yang sengaja datang ke BI untuk mengecek benar nggak angka dana yang mengendap itu sebesar yang disampaikan oleh Purbaya. Kemudian dikonfirmasi tidak sebesar itu. Nah, Purbaya sempat ngecek, ya tunggu saja BPK akan ada audit. Nah, itu gimana sebenarnya? Apakah memang PAD yang dihasilkan dari deposito ini memang bisa dikatakan ranah bagian yang uang yang kemudian jadi siluman gitu? Ya, bisa iya, bisa enggak. Karena ada beberapa kasus kita lihat 10 tahun ke belakang diperkarakan tuh. Kepala daerah yang naruh duitnya terus dapat deposito itu bisa jadi objek pidana. Bisa. Jadi kepala daerah harus hati-hati loh. Selama ini mungkin nggak ada yang periksa ya karena orang nggak heboh aja. Benar. Sekarang itu jadi perkara. Nah terkait kasus yang tadi itu mungkin beda data aja. Kalau nggak salah beda 1 bulan tuh datanya Purbaya sama KDM. Dan that's okay lah. Itu menunjukkan kita masuk ke era transparansi. Bisa saling check and balances. Itu bagus. Ini poin penting ini. Ya. Kenapa? Kalau nggak ya makin banyak ya gubernur atau kepala daerah yang ongkang kaki gitu. Iya, betul. Dan ini apresiasi juga buat KDM ya, dia mau cross check supaya dia nggak dikibulin bawahannya. Masing-masing kan saling adu data aja. Betul. Nah realitanya memang di Jawa Barat ya khususnya, ya kalau versi KDM kan duitnya jauh lebih besar ya. Cuman sekarang udah turun drastis. Mungkin cuma sekitar 2 triliun kali atau nggak nyampe. Dari 4, sekian ya. Iya dari 4, sekian triliun. Karena dan itu rekeningnya rekening giro. Dan ya KDM bilang nggak ada tuh deposito. Ya, memang betul deposito. Si Purbaya juga nggak bilang itu nyangkut di deposito, tapi nyangkut di bank. Ya. Tapi ada argumentasi yang betul juga dari KDM. Karena kan tabungan kita di bank itu ada simpanan ya, tabungan biasa, ada deposito, ada rekening giro. Kalau kita pengusaha bisnis kan sering tarik duit, nggak mungkin di deposito. Ya. Dalam konteks daerah, mereka kan ada pengeluaran gaji bulanan, bayar PLN, bayar apa. Ya, makanya nggak mungkin juga duitnya ditaruh deposito semua. Jadi wajar juga dia taruh di giro. Gitu loh, make sense. Tapi satu yang saya apresiasi gara-gara ini heboh, ya banyak sekda-sekda ketakutan, daerah-daerah ketakutan. Gue yakin teman-teman di rumah nanti komen di bawah. Banyak nih vendor-vendor. Saya sampai batuk jadi. Yang nggak dibayar-bayar udah berbulan-bulan, gara-gara kasus ini cair langsung. Supaya duitnya keluar dari bank. Jadi terbukti ya. Terbukti. Bahwa akhirnya transparansi itu akhirnya membuat semua bekerja lebih terang. Nah, kalau kita bicara tadi Bang Benny juga sempat menyinggung
Ya kalau sekda naruh uang di bank dengan nilai triliunan, bisa bunganya pasti akan bisa dinegosiasikan. Yes, pasti. Nah, kalau bunga dinegosiasikan itu, apakah ada transparansinya nggak di situ akhirnya? Waduh, gue belum pernah jadi sekda nih. Tapi Kalau secara pandangan Gini. ini, kalau kita pernah ngobrol sama sales kartu kredit, maksa banget buat buka kartu kredit. Terus gue tanya, lu ngotot banget sih pengen gue buka kartu kredit. Iya Bang Ben, soalnya kalau lu buka, gue itu per orang dapat 500.000. Oke. Buka kartu kredit. Oh jadi kalau sehari 100 orang lu dapat 500.000. Iya, sebulan saya bisa dapat 20 juta lah sales kartu kredit. Ya. Yang mungkin limitnya itu cuma 20 juta gitu kan, 30 juta, oke. Pertanyaannya nih, ada orang bawa duit triliunan. Apa iya komisinya cuma 500.000? Gitu ya. Itu pertanyaan. Itu kan pertanyaannya. Ini cuma 10 juta aja dia dapat 500.000 loh. Iya. Nah kalau 5 triliun atau 20 triliun, komisinya ya bisa dibayangin. Karena bagian sales di bank itu ada funding sama lending. Lending, betul. Funding kan buat cari orang nabung. Iya. Ada komisi, ada bonus. Dan biasanya juga ada kickback atau cashback. Jadi kita berkali-kali pun gue ditawarin gitu. Om Ben, duit perusahaannya pindahin lah dari bank sana ke bank kita. Nanti kita kasih cashback lah, gini. Emang cashbacknya berapa? Ya bisa kita nego lah gitu kan. Jadi ada yang secara kontrak bunganya 6% misalkan. Tapi di belakangnya ada lagi nih. Di belakangnya yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Bener nggak? Nah, ini artinya ya mungkin ya kita juga menunggu ya komen dari yang lagi nonton, yang sudah subscribe, yang juga mau subscribe silahkan. Kita juga tunggu komennya. Ini akan menjadi ketakutan nggak sih sekda-sekda ini terkait dengan cashback itu tadi? Ya minimal kalau sekarang kan sudah dibayarin nih vendor-vendor yang ya mereka bisa bekerja lagi lah ya. Jadi lapangan kerja hidup lagi. Yang tadinya menggap-menggap nih. Iya, yang tadinya pekerjaannya sempat dirumahkan dulu, nyari pekerjaan yang lain karena vendornya belum dibayar gitu. Sekarang akhirnya bernafas lega lah ya. Iya. Mudah-mudahan itu. Jadi kalau di kementerian kan juga gitu juga ya, Bang. Kenapa tuh di kementerian? Maksudnya kementerian itu Karena kan kalau juga ada dana-dana yang naruh di tempat ditabung. Di tabungan gitu. Kan Baru ini akhir tahun baru dicairin. Nah, ya gitu-gitu. Jangan karena cair ya. Cairnya ditahan-tahan ya. Ya sama aja. Semua sama aja kan? Semua sama aja. Iya. Dan kalau kita bicara duit triliunan ya selalu bicara soal untungnya apa. Karena pasti ada untungnya. Iya. Iya dong. Iya pasti. Itu, nggak mungkin nggak ada untung. Tapi untung bagi siapa? Kan? Betul. Untung bagi siapa? Iya. Tapi kalau dipikir logika, jangan juga piktor ya, jangan juga negatif. Katakan ada kementerian punya anggaran 200 triliun. Nggak mungkin juga kan anggarannya ditaruh di belakang meja, di belakang tempat tidur menterinya kan nggak mungkin, nggak muat ruangan itu. Memang logikanya harus taruh di bank. Iya. Cuma jadi pertanyaannya kalau duitnya nggak keluar-keluar terus ada bunga di situ. Bunganya buat siapa nih? Itu pertanyaan yang lagi dikoreksi nanti. Cuman ada satu daerah yang simpenannya di bank itu melebihi APBD-nya. Boy. Ini gimana ini? Ada di salah satu di Kalimantan Selatan. Di daerah Kalimantan. Mungkin lagi diklarifikasi. Kok bisa begitu? Ada salah data segala ya. Oke lah. Nanti tapi kalau daerah-daerah wilayah tambang ini sepertinya lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada untuk pembangunan gitu. Iya, bisa jadi. Nah, harus dicek lagi ya kayak gitu ya. Ya itu harus dicek lagi lah. Intinya kan kita mau ekonomi ini tambah muter. Ini momentumnya lagi bagus disiapin sama Presiden Prabowo ya. Ya mungkin Presiden terdahulu mempersiapkan infrastrukturnya lah. Kita banyak yang tahan napas, kencing ikat pinggang. Sekarang infrastruktur udah jadi, lari kebut lah bersama Presiden Prabowo. Dan kalau kita nggak bisa manfaatin momentum ini, kalau masih banyak kepala daerah yang blow on gitu ya, malah menghambat pembangunan ekonomi. Sorry banget nih. Ya kita sama-sama rugi gitu loh. Jadi ya udahlah kita masuk ke era baru dengan gaya baru. Mau pengen Indonesia GDP 8%, kita harus ngalahin Vietnam udah 7% lebih. Ya mau nggak mau dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, dari daerah sampai pusat ya harus kompak maju dan harus gerak cepat. Wajib. Nah, ini menarik dari kacamata investor ya. Transparansi pengelolaan keuangan negara itu seberapa besar bagi investor ya? Berarti dia transparan atau justru malah ini mengganggu atau seperti apa nih? Ini kan lagi didorong nih Pak Purbaya dengan ngomong 200 triliun di BI ditarik untuk Himbara kemudian yang daerah.
Ini kan bagian dari edukasi masyarakat bahwa kalian tuh harus ngawasi juga nih. Betul. Keuangannya Betul. Pembayar pajak ini kan harus tahu di mana. Betul. Gimana nih kira-kira dari kacamata investor? Ya, ini jadi kalau banyak orang yang bilang ini wah Indonesia tambah rusuh nih pejabatnya Nah, saling kan gitu kan. gesek-gesekan. Betul, Ya, gitu. betul. Kan itu sisinya pasti digituin. Betul. Tapi kita lihat dari Ya. sisi positifnya. Nah, Ya oke. tadi ya saling check and balances. Betul. Ini mendorong akuntabilitas. Semuanya jadi lebih akuntabel. Ya. Kepala daerah mengkoreksi timnya, Ya. sekdanya, kepala dinasnya, Ya. Menkyu atau menteri yang lain lebih lagi kuat ke bawah ya. Kayak contoh misalnya ke bea cukainya, Ya, ke dirjen ya. pajaknya. Ya, ini teman-teman mungkin bisa artikan ada konflik enggak. Enggak. Kita harus lihat ini sebagai arah yang baik. Hmm. Transparansi, saling cek satu sama lain. Ya. Dan memang arahnya sekarang makin transparan. Gue sebel banget contoh di Menkyu di era yang sebelumnya. Sempat APBN kita itu hilang di bulan Januari. Sampai detik ini pun nggak ada tuh di website Menkyu. Padahal tiap bulan mereka kasih laporan ke rakyat. Wajib loh. Loh, Gila. wajib. Ya, Iya, iya. perusahaan TBK aja ngasih laporan, apalagi negara, duit rakyat. Iya. Duit publik, kasih dong. Sampai hari ini nggak ada. Jadi, tapi ya udahlah itu masa lalu ya. Sekarang kita masuk ke era baru gitu loh. Yang kalau kita lihat seharusnya arahnya jadi makin transparan sama akuntabel. Dan kita lihat sih begitu. Karena baru sekarang kita bisa lihat ada menteri yang bilang, banyak duit nyangkut nih Pemda di sini. Iya, Ada iya. duit negara nyangkut di Iya, Bank iya, Indonesia nih. iya. Oh ada yang kerjanya nggak bener nih bea cukai nih. Ada orang pajak nih, gue pecat semua lu gitu. Baru kali ini gitu loh. Iya. Jadi maksud saya banyak orang bilang ini tanda yang kurang baik. Kalau menurut saya ini tanda yang sangat baik. Dan Nah, ini. investor sangat mengapresiasi itu. Nah, ini jadi Dari kacamata investor dengan transparansi yang sedang digencarkan saat ini itu berdampak positif. Sangat positif. Artinya kita jadi negara yang lebih akuntabel. Kita jadi bisa bilang, zaman dulu siapa bisa kritik Menteri BUMN, pengelolaan nggak becus, banyak perusahaan kolaps sana sini, Iya. hai aja dia. Tapi sekarang Danantara datanya terbuka. Betul. Lu bisa lihat, duit kita di Danantara berapa banyak? Duitnya dari mana? Oh dari dividen. Dividen siapa? Bank Mandiri ngasih segini, BRI kasih segini, terbuka. Terus Danantara pun invest. Ya, Pun ya, dia ya. harus cerita, gue mau invest di pembangkit listrik tenaga sampah. Gue mau invest di pembangkit listrik tenaga gas. Gue mau invest di kilang minyak. Di era dulu kan nggak ada begitu. Cuman sekarang kita baru tahu, oh ternyata Pertamina udah puluhan tahun nggak ada kilang minyak baru. Ya. Oh, kalau nggak ada ini semua kita nggak bakal tahu. bener. Gitu. Nggak bakal tahu. Kita Nina Bobo aja tahu-tahu Singapura tambah kaya aja kita impor bensin dari Singapura. Gila bener. Iya betul. Iya, betul. Ini memang edukasi kepada publik. Nah, sekarang bagaimana publik harus mengambil peran itu, Bang Benix? Kalau menurut saya ini memang eranya sosial media. Iya. Jadi publik itu bebas kasih kritik ke siapapun. Oke. Termasuk mau mengkritik gue, Ben, lu salah data, Ben, menurut gue nggak benar. Nggak, bebas, katakan apa aja. Kita nggak pernah delete komen atau apa. Malah gue pin lu kalau kasih kritik, kata-ngatain. Bagus, bebas. Ya semua orang berhak untuk utarakan pendapatnya. Iya. Dan yang kita lihat, ini jujur ya, pribadi ya. Gue melihat Prabowo, presiden kita itu dengerin kata rakyat. Oke. Contoh gini, gue berulang kali pernah bilang, BUMN kita ini kalau yang ngaco-ngaco nggak bener kerjanya, udah kita hire aja kayak ekspat dari luar. Nah, benar tuh. Akhirnya kemudian Masuk realisasi, Beneran. masuk dari Wah, ekspat. Gua seneng banget. Harga sahamnya langsung naik 100%. Kita happy. Tadinya gocap, sekarang udah 100 lebih gitu loh. Orang apresiasi itu. Banyak yang bilang, wah pengkhianat bangsa. Ini kan aset dalam negeri. Ya, Kata betul. siapa? Ya kalau kita nggak bisa kelola ya hire yang profesional. Kenapa aneh banget gitu loh. Even di Singapura begitu banyak dia punya perusahaan itu ya orang bule Nah, yang bener. manage. Kalau udah bagus, udah jalan, transfer knowledge ya orang lokal jalanin. Ya. Simple aja gitu loh. Kalau memang kita belum ahli ya hire aja orang yang lebih pro. Nggak peduli warna kulitnya ireng kayak merah kayak kuning kayak pelangi-pelangi kayak nggak penting. Yang penting kerja. Deng Xiaoping bilang nggak peduli mau kucingnya hitam atau putih, kalau asal dia bisa tangkap tikus kita hire aja dia. Simple. Iya, katanya Temasek itu 45% orangnya bukan Singapurian. Iya orang bule. Ya, orang bule yang memang ahli di bidang masing-masing ya gitu ya. Iya. Jadi Perlu jangka waktu nggak untuk Mengubah. meng-hire, katakanlah ini di salah satu BUMN sekarang ada direksinya yang orang asing gitu, ekspatriat gitu. Ya, direksi. Perlu nggak kita berikan jangka waktu untuk Ya. transfer knowledge? Artinya orang yang kita hire tuh juga punya KPI. tanggung jawab moral untuk memberikan transfer knowledge. Udah dibayar sekian, lo harus transfer knowledge gitu. ya sepakat itu harus dilakukan dan itu kita lakukan di PSSI.
Bertahun-tahun pelatih PSSI kita orang bule, itu nggak ada masalah. Orang pun malah sedih nangis, Sintayong dipecat gitu kan. Orang bule loh padahal, orang Korea gitu. Itu aja lu rela gitu loh, tim nasional kita dikelola orang asing. Jadi lebih baik nggak? Jadi lebih baik. Kenapa ini BUMN yang menghasilkan duit untuk negara? Kenapa gitu ya? Kenapa enggak? Ya hire, kasih KPI, transparan aja gitu loh. Kalau dia achieve bagus, kalau nggak achieve cut, ganti pemain baru, ganti pelatih baru. Gitu aja kayak manage timnas. Gitu sih. Jadi ya saya sangat pro dengan itu dan kita kaget loh. Gue pernah ngasih saran ini. Oh kok ternyata dia dengar gitu loh. Banyak lah yang kita lihat itu dilakukan betul-betul dilakukan sih dan kita ngeliat dampaknya di dunia investasi khususnya ya. Gue kadang-kadang lihat ini Prabowo ini apa jangan-jangan sampai nyatetin gue ya pas lagi nonton videonya Benix. Kira-kira gitu kayaknya. Kayaknya begitu tuh gitu. Jadi benar-benar dilakukan nih. Gitu. Dan dampaknya ya positif gitu loh. Kita ya tentu ya kepentingan kita kan kalau ekonomi kita tambah naik, IHSG ya pasti naturally tambah naik juga. Jadi bangsa tambah bagus, ekonomi tambah bagus, IHSG tambah bagus. Everybody happy lah. Iya. Berarti IHSG itu tanda bahwa orang luar pada percaya gitu ya. Dengan ekonomi kita gitu ya. Orang luar dan orang dalam negeri. Dalam negeri juga percaya. Betul. Jadi ya semua sejauh ini ya kita lihat bagus lah. Jadi perkembangannya ke arah yang jauh lebih baik dan memang kan harusnya begitu ya. Harapannya negara kita tambah bagus lagi. Jadi ya so far so good. Berarti nanti tahun depan kira-kira seperti apa Bang? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini kan sudah cukup baik lah ya. Dengan BUMN sudah diambil alih Danantara. Pindahin gitu. Jelas memisahkan antara politik dan bisnis itu kan jelas kan. Betul. Jadi, next step itu governance menurut saya. Governance. Jadi kayak Danantara itu saya termasuk yang pro. Kita perlu lembaga kayak Temasek, kayak Norwegian, kayak Kanada Sovereign Wealth Fund itu perlu. Aset kita nggak dimonetize, itu salah banget. Mereka bisa bikin bond, surat utang, opsi dari aset kita yang sedemikian besar. Jadi bisa diputer-puter lah. So saya sangat setuju dengan Danantara gitu. Untung dibikin. Tapi yang penting sekarang itu governance-nya gimana. Makanya kita seneng juga kemarin sempat ada, ya bisa dibilang friksi lah. Katanya Danantara lawan Purbaya lah atau apalah gitu. Ya itu kan versi publik aja. Tapi kalau kita sebagai ya investor, ya normal ketika lo mau invest ada IC, Investment Committee. Dilihat sama-sama, bareng-bareng diskusi. Dan di dalam itu bergesekan, adu ide, adu gagasan, normal gitu loh. Supaya ya buat bangsa kita juga investasi yang kita lakukan tepat guna. Itu sih. Nah itu governance ini penting banget. Nah yang kedua, ya putting the right man lah in the right place. Ini penting banget. Prabowo cukup cepet tuh lakukan reshuffle yang nggak bisa kerja dia cut gitu ya. Kayak sekarang kita jujur aja kaget ada orang janji 2 juta rumah sebelah mana gua nggak lihat, mungkin masih pakai teropong lihat di bulan ini tadi bangunnya. Terus sampai hari ini pun masih ada menterinya. Ya udahlah, swasembada pangan. Betul. Betul jadi realita swasembada pangan ya. Hari ini mungkin udah di atas 30 juta ton produksi kita, jauh melebihi, padahal belum tutup tahun ya, tapi melebihi tahun lalu. Perkiraan 34 bahkan, jadi rekor lah. Berarti good job, jadi Menteri Amran nih pertanian, mereka dia achieve tuh target Prabowo. Tapi kita lihat lagi yang lain nih, swasembada energi. Sampai detik ini impor kita tambah banyak mana. Tapi nggak di reshuffle nih. Gitu loh. Jadi banyak yang mesti diperbaikin juga tetap ada. Nah yang udah ada ini ya kita jaga lebih bagus lah. Kenapa governance ini penting? Contoh kayak MBG. Harapan saya itu besar loh sama MBG. Kalau 300 triliun itu bisa digelontorin ke bawah, kita bisa 25 juta tenaga kerja baru lahir, pengusaha baru lahir, supplier beras, petani, peternak, everybody's happy. Karena MBG itu nggak pakai chicken nugget gitu loh. Kalau chicken nugget yang untung oligarki konglomerat. Oligarki betul. Tapi kan makanannya fresh. Sayurnya bukan kering, bukan semua bukan makanan instan tinggal siram. Enggak, semua makanan fresh. Esensinya di situ dia menghidupi petani di Purwodadi, di sekitar situ, di sekitar daerah itu, peternak, petelur yang ada di Manado gitu. Jadi betul-betul meluas kalau 300 triliun itu real ya. Cuma mekanismenya mungkin cara pengolahannya aja supaya tidak terjadi keracunan itu aja ya yang perlu diperbaiki. Dan scale up. Kita ngomong bisnis gimana caranya dia bisa punya 100.000 kitchen di seluruh Indonesia dengan cara cepat. Masalahnya nih, gue sharing lah nih, harusnya lu bayar gue nih, tapi gue sharing gratis. Kan mereka metodenya BGN nanti nunduk yayasan. Yayasan ini nanti punya 10 titik SPPG. Yang ada yayasan ini apply izin, dikasih titik, nggak bisa bangun kitchen. Karena biaya satu kitchen itu 1-2 M. Akhirnya apa? Dia jual beli titik. Gue punya titik nih di Tebet, lu bayar sama gue berapa M, nanti bagi hasil. Gue punya titik nih di Pancoran, gue punya titik nih di Kuningan, jual beli itu.
ya kalau ada duitnya yang invest di sana. Kalau nggak ada, macet. Ya. Makanya itu harus diperbaikin tuh. Solusi dari gue gampang. Orang kalau mau apply titik, daftarin yayasannya, suruh kasih DP 500 juta. Kasih waktu 30 hari. Kalau kitchen lu nggak jadi, duit lu angus. Sita sama negara. Selesai. Jadi orang yang apply izin memang orang yang secara natural Sudah punya kemampuan. sudah punya kemampuan. Finansial. Dan memang niat Dan niat buka untuk- dapur iya. gitu. Bukan cuma buat jual beli izin. Gue yakin sukses besar lu MBG. Karena orang nggak mau hangus duitnya. Ya. Gitu loh. Karena ya mereka sebenarnya nggak perlu mikir bisnis harus masarin kemana kan. Udah Bank jelas BNI jelas. sudah ada Iya, distribusinya sekolah. sudah jelas. Betul. Uang yang akan diterima negara harga per porsi sekian sudah jelas. Betul. Artinya dengan memberikan investasi katakanlah taruh tadi 500 juta, kemudian untuk butuh 1 sampai 2 M Yeah. sehingga kekurangannya dia harus nyari Top up sendiri, pinjaman ke bank. Jaminannya kan sudah jelas ada kan. Betul. Jadi Sebenarnya pemerintah gampang gampang banget suruh mereka DP, takut mereka hangus itu, selesai. Nah yang kedua nih BGN lu ngutang nih sama gue. Yang kedua, ini kalau sistem pengadaan negara kan ada invoice, PO atau PLN ada PPA, perjanjian bahwa ada off takernya nih barang. Iya. Kitchen kan ada off takernya, sekolah 3.000 siswa minimal satu kitchen. Aha. Itu harusnya bisa jadi jaminan ke bank. Ya dong, udah ada jaminan kepastian, ada pembelinya. Jadi Oke. harusnya dikasih kemudahan nih, Himbara nih ada otak dikit lah. Lu orang-orang yang mau bangun kitchen ini udah ngasih DP misalkan, permudah, kasih dia kredit. Ya. Bunga 3%, 4%. Karena gua sendiri ditawarin invest di SPPG, Oh. MBG. Oke. Om Ben invest dong di dapur kita, gue bayar 2% per bulan. Berarti kan setahun 24%. 24%. Dan dia sanggup bayar itu. Oh. Bank kalau mau minta 9%, 10%, mereka pasti sanggup. Iya. Karena kliennya udah pasti. Udah pasti. Ya. Dan duitnya itu nggak masuk ke yayasan loh. Duit itu masuk ke SPPG, BGN. BGN nanti yang salurin ke bawah, yang gaji karyawan segala macam. Jadi ada kepastian bahwa duitnya nggak dibawa lari nih sama si kitchen ini gitu loh. So nggak buat apa bank-bank itu takut. Tapi si Himbara ini kurang paham juga nih. Padahal bisnis apa lagi ya? Sebenarnya pemberi kredit ya bank itu tidak perlu takut ya kalau Nggak udah perlu seperti takut. itu. Udah Orang jelas. negara yang Jelas bayar, iya. Oke, Iya. ini terakhir. Terkait yang restrukturisasi utang kereta cepat. Kereta cepat. Ini karena kita sudah di awal kita juga sounding ini, akhirnya ini harus kita tanyakan juga. Ini gimana sebaiknya untuk solusinya membayar utang cepat ya kereta cepat ini? Buset lu. Pertanyaan McKenzie nih harusnya. Ini kita baca ada peraturan Menteri Keuangan. Jadi tahun 2023 tadinya saya kira ini B2B murni. Kalau Ya. B2B murni, jujur Bang, kalau menurut gua Bang Iko ya, udah pilotin aja perusahaannya. Biarin aja bangkrut kan B2B. Ya, Yang karena ngutang di kan awal PT. B2B. Iya, PT KCIC kan. Ya. Ya udah bangkrutin. Suruh Cina-Cina itu gendong aja relnya bawa pulang. Apa bisa? Gua rasa enggak gitu loh. Apa dia mau gendong keretanya? Gua rasa enggak Ya. gitu loh. Ya. Ya udah bangkrutin atau suruh dia off taker aja. Diambil semuanya, dia operate itu dengan losses 4 triliun setiap tahun. Mau? Gua rasa juga enggak. Ya. Tapi kalau ini murni B2B, cut aja udah, kasih aja ke dia. Tapi sayangnya kita lihat peraturan Menteri Keuangan yang terdahulu, di situ ada pernyataan bahwa ya negara siap pasang badan kalau seandainya proyeknya rugi, gitulah. Nah di sini sih jujur-jujuran aja, saya lebih setuju dengan argumentasinya Purbaya. Anyway, yang tanda tangan kan PT dengan PT. Ya. PT-nya ini sekarang pemiliknya Danantara. Ya, betul. Danantara kan selalu ngeklaim gue punya aset ribuan triliun gitu loh. Lah ketika lu mengklaim lu punya aset itu kan ada liabilities, ada kewajiban, bukan cuma aset. Berarti pada saat yang sama lu ngeklaim perusahaan itu punya lu, memang lu dapat asetnya tapi lu juga dapat utangnya. Betul. Jadi beban utangnya ya di Danantara sebagai owner. Ya bukan negara Jangan lagi. asetnya doang. Iya, logis. Nggak masuk akal. Lu mau klaim aset gua tapi nggak mau klaim utang gua, kan aneh. Jadi udah betul dia negara dalam arti ini Danantara ya harus jalanin itu. Harus renegosiasi itu. Jadi bunganya terakhir sekitar 3-4% ya. Dia merenego sampai jangka panjang. 4%. Ya, kalau solusi dari saya sih, kita bisa tuker guling aja. Kasih KCIC itu ke Cina, tapi kan gue rugi dong. Udah bilang, enggak. Rugi, Kita kasih betul. dia project, kilang minyak. Kilang minyak kita butuh. PetroChina udah berulang kali mau invest kilang minyak di sini. Bahkan ngasih kita gratis setelah 30 tahun. Ya. Dia yang bangun semua dari nol. Ya udah, kasih dia itu. Kita garansi kita pasti beli berapa juta ton setiap tahun. Pasti mau dia. Dibanding kita impor sama Singapura, jual rupiah, beli dolar, tergadai dolar kita, rupiah kita makin lemah. Udah paling bener PetroChina undang, bangun kilang minyak kompensasi kereta cepat itu.
Kira-kira mau nggak mereka? Oh ya mau lah. Mau lah. Mau lah, karena mereka harus bangun terus. Mereka nggak bisa lagi bangun di dalam negeri. Mereka Karena harus- sudah full yang di full sana. semua udah terbangun, beton semua. Ya dia harus bawa itu ke sini. Iya. Ya kita PD harusnya bisa karena dia nggak bakal mau gendong rel kereta api. Pulang ke sono. Artinya kita punya bagian yang kuat ya sebenarnya Bang Ben ya. Punya. Oke. Baik, ini sebenarnya semakin menarik, tapi karena kita 8 jam masih banyak masih ada yang wawancara lain. ya, Seru yang nih, akan seru kita ya. hadirkan. Tapi jangan kemana-mana Sobat Sindo, Anda masih terus stay, pantengin terus 8 jam nonstop Bicara Bangsa di kanal YouTube-nya Sindo News dan juga Sindo Podcast. Karena kalau dengan Bang Ben, kita akhiri dulu. Karena Ya. setelah ini kita punya ada pembahasan-pembahasan yang lainnya yang menarik ya. Dari Bang Ben tadi yang bisa saya tarik adalah investasi itu bukan soal angka, tapi kepercayaan yang paling utama. Trust. Itu kita harus jaga. Itu yang harus dijaga ya. Oke, terima kasih Bang Ben. Thank you Bang Ika. Baik, ke semua. Bang Ben, kita undang lagi nanti. Ya, kita undang Siap. lagi. Kesempatan yang lain. Dan jangan kemana-mana Sobat Sindo, nanti Anda akan menyaksikan perbincangan dengan Wakil Menteri Kesehatan bersama rekan Yudi Handoyo. Kita akan bicara cek kesehatan gratis. Pokoknya bicara bangsa lah selama 8 jam nonstop. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you Bang. Thank you Mas.